Shalom semuanya, selamat datang di renungan pagi yang indah ini. Di momen yang indah dan sejuk ini, saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang bertemakan tentang surga. Sebelum kita memulai renungan di pagi ini, alangkah baiknya kita siapkan hati dan berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami bersyukur atas kebaikan-Mu karena kami masih bisa menikmati dunia yang Engkau berikan ini. Ya Allah Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, agar firman yang tetap kita dengar ini bisa kita ingat hingga akhir hayat nanti kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan di pagi ini kita ambil dari Wahyu 21 ayat 11 sampai 21. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat ke-12, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbang 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ayat ke-13, di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Ayat ke-14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ayat ke-15, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ayat ke-16, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ayat ke-17, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ayat ke-19, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dan dasar yang keempat batu zamrud. Ayat yang ke-20, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazurdi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ayat yang terakhir yaitu 21, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dari renungan kita hari ini yaitu dari Wahyu 21 ayat 11 sampai 21 ini berjudul tentang Yerusalem baru. Yerusalem yang baru ini adalah gambaran sebuah surga, yang dimana tempat kita berakhir nanti di akhir zaman. Dari gambaran ini surga begitu indah, sangat indah. Semua keindahan ada di situ. Dan untuk masuk ke surga ini bisa dibilang cukup gampang dari masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kita ke ibadah itu gratis daripada kita berbuat dosa. Seperti setiap hari Minggu kita pergi ke gereja, itu hanya memerlukan biaya seikhlasnya hanya untuk persembahan. Mungkin seperti kalau di gereja persembahannya cuma 4 kali, 1000 sampai 4 kali, itu pun seikhlasnya. Daripada kita harus berjudi di tempat kasino, kita harus mengeluarkan yang sejuta yang begitu berkali-kali lipat dari persembahan yang hanya seikhlasnya dari diri kita sendiri. Tetapi banyak dari kita lebih memilih berjudi daripada ke gereja dan memberikan persembahan. Yang kedua, berdoa. Berdoa ini bisa dibilang cukup gampang dan simple. Cukup genggamkan tangan,
pejamkan mata lalu berdoa. Apa yang ingin kita doakan? Daripada mungkin ada masalah, minum bir, pergi ke klub, minum bir, atau mungkin ya segala kegiatan berdosa lainnya. Minum bir dengan berdoa lebih mahalan minum bir daripada berdoa untuk menenangkan diri kita yang banyak begitu masalah. Bir mungkin satu botolnya bisa sampai 100.000 atau lebih kalau pengen lebih enak daripada doa. Doa mau sepanjang apapun hingga mungkin Sabang sampai Merauke di Indonesia panjangnya sampai seperti itu gratis. Tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Mungkin seperti ada di lagu Sekolah Minggu yang berjudul Aduh Senangnya Naik Kereta itu. Nah dari lagu itu kan senangnya naik kereta Tuhan yang besar. Nah di sini ada gambaran sebenarnya, mulai dari kita kecil udah dikasih gambaran peluang masuk surga lebih besar daripada masuk neraka. Dan di lagu ini aduh sedihnya naik kereta sempit buatan iblis. Kan dari sini udah kelihatan masuk surga lebih luas kesempatannya dari masuk neraka. Peluangnya lebih besar daripada masuk neraka. Tapi kenapa kita masih memilih masuk ke neraka, yaitu minum bir, pergi ke klub, judi dan lain-lain? Ayolah kita ubah gaya hidup kita yang mulai dari berdosa menjadi yang lebih sempurna. Karena untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan itu gampang. Cukup kita pergi ke gereja, jika ada masalah berdoa, segala masalah apapun berdoa, akan Tuhan jawab. Mungkin akan Tuhan jawab, pasti. Itu akan pasti dijawab. Tidak mungkin tidak pasti. Kamu berdoa apa aja, keluhkan semua masalahmu, pasti dijawab akan Tuhan. Mungkin tidak langsung, tapi lain waktu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha mendengar hamba-hambanya meminta tolong kepadanya. Mungkin kita sering berpikir Tuhan tidak pernah mendengar doa kita atau segalanya atau semacamnya. Itu salah, karena Tuhan pasti mendengar, cuman waktunya yang belum saatnya. Marilah kita berdoa agar firman yang kita dengar ini bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa membuat kita tergambar masuk ke surga nanti. Memotivasi kita masuk ke surga nanti daripada masuk neraka. Lebih motivasi kita untuk melakukan kegiatan yang baik sempurna di mata Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sungguh indah firman-Mu hari ini ya Tuhan. Mengajarkan kami bagaimana masuk ke surga, bagaimana indahnya surga. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberitahu bagaimana kami masuk ke dalam surga yang begitu indah. Masuk ke surga ternyata tidak begitu rumit ya Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai manusia sulit untuk menghindar dari segala godaan dari iblis, yaitu untuk masuk ke neraka. Ya Tuhan, berkatilah kami terus, berkatilah kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa berjalan lurus ke rumah-Mu yang kudus, yaitu surga, Yerusalem yang baru. Kami mohon ya Tuhan, kami ingin sekali menuju Yerusalem baru itu Tuhan. Berkati kami, agar kami tidak melenceng dari jalan-Mu, agar kami tidak berbelok dari jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga renungan yang kita dengar hari ini bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kita bisa ke jalan lurus menuju surga, rumah Bapa yang telah dijanjikan, atau yang bisa kita sebut sebagai Yerusalem yang baru.
Selamat hari Minggu, sukacita selalu, dan shalom.